Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya sofiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa kembali ngaji bersama di tempat ini bersama Kak Kiai Kuswaidi Syafi'i. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, sahabat kita semua, orang-orang lain semuanya, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita hadiahkan selalu buat kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya semua. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Teman-teman, di Al-Quran itu ada satu ayat yang ingin saya kutip pada kesempatan kali ini. Allah berfirman begini, sanulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Artinya itu begini, kami akan menanamkan di hati orang-orang yang kufur rasa gelisah, rasa takut, rasa cemas. Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akibat mereka itu bersyirik, menyekutukan Allah atau menyekutukan ajaran-ajaran Allah dengan mengambil ajaran-ajaran yang lain. Akibat mereka menyekutukan Allah yang Allah tidak memberikan tuntunan atau keterangan tentang hal tersebut. Ayat ini diterjemahkan, dipahami seperti itu tentu benar. Tapi saya ingin mengajak panjenengan memahami kata kafaro tadi itu tidak sebatas pada orang yang ingkar atau tidak beriman kepada Allah. Di Al-Quran, kata kafaro itu banyak dipakai bukan untuk konteks tersebut. Yang lalu mengandung makna kafaro itu bisa berarti sesuatu yang sifatnya menutupi. Misal, ada orang titip pesan kepada imam, sampaikan ke Pak Edi begini. Lalu imam tidak menyampaikan. Maka pada konteks tersebut perbuatan imam itu bisa disebut kafaroh. Tapi bukan berarti lalu tidak iman kepada Allah. Begitu ya. Hal seperti ini di dalam Al-Quran banyak. Di antaranya misal dalam surat Al-Hadid itu ada Ilamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takathum fil amwali wal aulad kamasali gaisin ajabal kuffaro nabatu. Seperti kufar di situ artinya petani. Mengapa petani pakai kata kafaro tadi? Karena dia itu yang begitu menanam itu tanahnya itu ditutup kembali. Habis benih itu ditutupkan begitu. Maka artinya persis seperti yang saya terjemahkan tadi. Nah, jika ayat yang saya baca pertama tadi itu bahwa Allah akan menanamkan rasa resah, gelisah, cemas, khauf dan sebagainya akibat dari menyekutukan Allah, maka kata kufar di situ atau kafaro di situ jika diartikan dengan pemahaman yang kedua, menutupi sesuatu yang telah ada tuntunannya, menutupi sesuatu yang telah terang, menutupi ajaran yang telah terang. Misal, sedekah itu kan bagus. Ya, lalu ada orang mengatakan, ya sedekah itu bagus tapi sedikit banget aja. Maka
hal seperti ini bisa menjadi sebab bagi kita untuk mengalami kegundahan, kegelisahan dalam hidup ini. Ini pemahaman seperti ini sangat relate dengan kehidupan kita. Karena kita udah beriman, alhamdulillah gitu ya, sudah Islam, alhamdulillah. Ayat tadi itu lalu bukannya kok tidak relate atau kehilangan maknanya, bahwa orang yang kafaro atau kufur atau menutupi tadi, maka dia bisa didera kegelisahan dalam hidupnya akibat banyak hal yang mungkin kita ternyata mungkuri, berpaling dari sebuah keterangan yang mestinya sudah sore dan terang dalam hal tersebut. Gitu. Contoh, orang mau berteori seprogresif apapun tentang pernikahan, kita paham, agama kita mengajarkan bahwa pernikahan itu, ini contoh mau nih, pernikahan itu tentu bebas dilakukan di usia berapapun, misal. Kan begitu tuh. Tetapi ketika orang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah beban hidup, mengganggu karir, mengganggu masa depan, tepat di waktu yang sama dia mengingkari sesuatu yang telah soreh keterangannya, bahwa pernikahan itu adalah sunnati. Maka wajar kalau kemudian orang yang begini ini pada titik tertentu itu akan mengalami problem psikologis yang mendalam akibat dari rukbah tadi itu. Dan ini tentu terjadi pada seluruh aspek dalam hidup kita. Coba, jenengan misalnya punya uang, lalu sedikit demi sedikit uangnya ini dipinjamkan ke temannya dengan bunga tertentu sebagai renten. Pada titik tertentu, jenengan akan merasa gelisah dan resah terhadap praktik ini. Kan begitu? Ini bukti nyata, isyarat terang bagi batin kita bahwa seluruh pikiran kita, seluruh tumindak kita, jika ini menyelisihi terhadap ajaran-ajaran Allah, maka itu hanya akan mendatangkan kegelisahan, kegundahan di dalam hidup kita. Coba lihat, betapa banyak orang yang secara ekonomi mapan, keluarganya baik-baik saja, lalu dia masih menjalankan hal-hal yang itu bertentangan dengan syariat agama. Pada titik tertentu dia mengalami goncangan-goncangan yang bahkan jika Allah tidak lagi menyembunyikannya, itu lalu menjadikan jalan bagi kehancuran dia. Kan praktiknya selalu begitu. Umpama ada di antara kita yang belum istiqomah sholat 5 waktu. Dapat dipastikan pada titik-titik tertentu itu akan mengalami goncangan-goncangan batin. Entah itu sifatnya gelisah, kok aku nggak kayak yang lain, dan sebagainya. Itu mestinya dipahami sebagai indikasi rubah pada diri kita atau kegelisahan tadi, yang obatnya cuma satu. Obatnya ya tobat, inabah, kembali kepada Allah. Obatnya hanya begitu. Maka keterangan ini jika ditarik ke sisi sebelahnya, solusinya buat kita sebagai orang mukmin itu sesungguhnya menjadi sangat jelas. Hanya pertanyaannya kita ini mau menjadikan Al-Quran, mau menjadikan Kanjeng Nabi ini sebagai kiblat kita, ataukah kita masih akan mempertanyakan itu atau menjadikan hasanah-hasanah dari yang bukan itu sebagai pegangan hidup kita. Kan problem kita begitu sekarang. Iya toh, problem kita kan selalu begitu. Kita mengatakan pengen hidup bahagia, tenang, soal rezeki berapa ya sudahlah, itu peparing Allah Ta'ala. Ya. Tapi di waktu yang sama kita tidak bersikukuh betul terhadap ajaran-ajaran Quran, terhadap ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi tentang hal itu, sehingga kita terus berada di posisi yang merasa terdera oleh kegelisahan itu. Kalau ini ditarik ke sebelahnya, maka solusinya kan buat kita sederhana. Yang pengen semakin tentrem hatimu, maka mestinya semakin nepai, nyelarasi dengan Al-Quran dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ada. Disebutkan dalam satu hadis begini, ini ada di kitab Arba'in. Seseorang yang semakin takwa kepada Allah, maka akan semakin cinta kepada sunnah Nabi. Tentu saja lalu buahnya itu adalah kedamaian tadi itu sendiri.
ketenangan, kedamaian gitu dan sebagainya. Gusti Allah juga telah firman tentang hal ini, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda misalnya dan sebagainya. Nah, kalau flashback ke sirah, ya. Nah, terus tadi nyinggung sedikit tentang itu. Para pejabat tinggi, orang-orang penting di Quraisy dulu itu begitu gundah dan resah terhadap risalah Nabi Muhammad itu dikarenakan mereka satu, itu rukbah tadi itu. Mereka nggak ingin ini tersebar. Mereka nggak ingin ajaran Nabi Muhammad ini membesar. Maka salah satu yang mereka lakukan dulu ialah karena Mekah ini menjadi pusat jujukan dari banyak orang, baik untuk berdagang ataupun juga untuk beribadah gitu. Itu mereka itu orang-orang Quraisy itu lalu membentuk tim buzzer itu. Buzzer itu dibentuk. Jadi buzzer itu sanatnya ke sana. Buzzer-buzzer sing elek gitu. Dan sing apik nggih apik. Mereka membentuk tim seperti itu yang mereka ditugaskan setiap ada kafilah datang ke Mekah baik untuk berdagang atau beribadah. Mereka ditugaskan untuk ngomong elek tentang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya begitu itu. Tentu saja mereka digerakkan oleh cuan, pastinya lah ya. Mana ada makan siang gratis. Sejak zaman dulu ada. Sejak zaman dulu ya begitu. Mereka digerakkan oleh duit, tentu yang menggerakkan adalah tokoh-tokoh besar. Setidaknya ada 3 tokoh yang mungkin bisa disebut sebagai tanda petik dedengkotnya waktu itu. Yang mereka punya kekayaan besar, namanya besar, pengaruh besar. Dan ini benar-benar trio Trimasketir lah kira-kira ya. Jadi kan tahu film ya, Trimasketir ini namanya Walid bin Mughirah. Lalu ada lagi siapa? As bin Wa'il. Lalu ada satu lagi Aswad bin Muthalib. Muthalib di sini bukan Abdul Muthalib gitu. Mereka ini selalu berusaha dengan penuh kegelisahan tadi itu untuk mencegat Nabi. Berusaha melakukan itu. Tetapi mereka memang gak pernah berhasil mencegah itu. Bahkan kalau dipandang dengan konteks seperti ini, lepas dari tujuan ekonomis, tujuan kultural, tujuan budaya dan politik yang mereka ingin genggam kokoh waktu itu supaya tidak goncang oleh datangnya Islam Nabi Muhammad ini ya, lepas dari hal seperti ini, mereka ini tidak ingin keyakinannya yang syirik itu, oleh Al-Quran dicap syirik ya, itu lalu diguncang. Mereka ingin menjaga hal itu. Berhala-berhalanya itu loh, pengen tetap dijaga, tetap moncer, tetap adiluhum. Mereka pengen itu. Nah, kita tentu bisa membayangkan bahwa ketika seseorang itu misal menyembah katakanlah Hubail misalnya itu ya, Manat, Uzza misalnya, apapun yang mereka sembah itu, mereka pasti menyembah itu dengan sepenuh jiwa, sepenuh keyakinan dan sepenuh fanatisme. Persis seperti orang yang beriman kepada Allah. Kan begitu mestinya. Ya. Tetapi coba bayangkan, mungkinkah ada seseorang yang lalu menukar keyakinannya? Ini kan sulit dipahami. Ya. Sulit dipahami. Tetapi mereka itu saking gelisahnya ngadepi Kanjeng Nabi. Sampai pada titik mereka itu 3 orang ini lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kami mau mengajukan rembukan kepada jenengan. Rembukannya adalah, bagaimana kalau hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Coba, ungkapan seperti ini ungkapan uang mumet. Mumet ngadepi Kanjeng Nabi nggak pernah mampu mencegat, kan begitu. Mereka sampai menawarkan solusi seperti ini. Nah, lalu sama Kanjeng Nabi dijawab berdasarkan surat Al-Kafirun itu. Jadi surat Al-Kafirun itu asbab nusulnya seperti ini. Ya. Karena ditawari oleh 3 orang ini untuk ya hari ini Muslim, besok ya musyrik, ya, men akur kabeh. Gitu maksudnya. Lalu turunlah
Qul ya ayyuhal kafirun itu tadi. Jawabannya Nabi seperti itu. Nah, ini satu contoh. Contoh dua. Salah satu sahabat terkemuka yang kita kenal dengan masyhur namanya Khalid bin Walid gitu. Itu kan masyhur. Itu kalau disebut lengkap nasabnya itu Khalid bin Walid bin Mughirah. Jadi bapaknya tadi. Nggih. Khalid bin Walid bin Mughirah. Istrinya namanya Lubabah Sugro. Lubabah Sugro ini saudara kandung Sayyidah Maimunah. Jadi kan bisa ngebayang kayak rumitnya nasab mereka itu. Beda keyakinan, tetapi nasabnya sambung-menyambung. Ya seduluran-seduluran itu. Nah, Khalid bin Walid ini kita tahu dari sirah itu menjadi orang yang paling bertanggung jawab pada nyaris hancurnya Islam di waktu perang Uhud, ya. Kita ngerti ya. Nah, Khalid ini orang terpelajar. Intelek. Jauhin lah kira-kira ini. Karo cah unu lah ya. Intelek. Khalid ini intelek. Ketika dia berada di posisi memusuhi Kanjeng Nabi, dia itu bukannya kok lalu berada di dalam hati atau kehidupan yang tentrem. Sampai ketika Nabi itu melakukan rencana haji yang kemudian gak jadi, yakni yang melahirkan perjanjian Hudaybiyah itu ya. Kanjeng Nabi itu lalu berkirim surat, menitip surat buat Khalid bin Walid yang isinya adalah Kanjeng Nabi dengan lemah lembut mengatakan begini, kurang lebih begini. Saya nggak hafal, tapi isinya kurang lebih begini. Wahai Khalid bin Walid, engkau adalah orang pintar, orang terpelajar. Tentulah pikiranmu dan hatimu condong kepada Islam. Nah, itu diketuk dengan cara begitu ya. Dan begitu menerima surat itu, Khalid bin Walid itu resah banget, gelisahnya luar biasa. Luar biasa gelisahnya. Enggak iso turu, enggak iso mangan, enggak iso ngopi, enggak iso. Pokoknya gundah gelisah. Karena nalar akal sehatnya dan batinnya itu cenderung membenarkan kepada apa yang dibawa dan diserukan oleh Kanjeng Nabi SAW. Nah, lalu Khalid bin Walid ini rembukan, dia punya dua partner lagi, teman diskusi lah ya. Orang PMI tapi. Punya dua teman lagi yang dua-duanya ini tanda petik selevel. Odo lah, sak circle. Salah satunya bernama Amr bin As. Amr bin As ini pernah menjadi utusan Quraisy ke Raja Najasyi di Habasah itu untuk memulangkan orang-orang yang hijrah ke sana. Saking cerdasnya Amr bin As menjadi duta Quraisy. Nah, saya lupa satu nama lagi. 3 orang ini lalu berdiskusi tentang panggilan Nabi melalui surat itu. Dan ternyata 2 temannya yang lain ini punya pikiran yang sama. Ning podo meneng. Nggih. Asli ini seneng gape ning meneng gape. Ning di batin, jane aku seneng ning batin. 3 orang ini, ketika Khalid bin Walid lalu menuturkan tentang surat ini, gitu ya, barulah mereka buka suara bahwa sebenarnya mereka sangat ingin untuk mengikuti Kanjeng Nabi SAW. Nah, karena gaduh 3 orang ini lalu saling speak up bahasanya, udah saling spill ya 3 orang ini. Lalu 3 orang ini bersepakat untuk berangkat ke Madinah, lalu masuk Islam. Perhatikan bahwa ternyata di jalan kesirikan mereka sebagai intelektual gitu ya, itu mereka memendam kegelisahan-kegelisahan yang mendalam atas risalah Islam yang benar tersebut. Oke. Ya. Coba jenengan tekonono ke nuwun sewu. Mahasiswi aktivis feminisme itu. Iya tak. Seadiluhung apapun ngomong relasi itu pada akhirnya akan menjadi suami istri, nggih mboten?
Semakin mereka landep ngomong begitu, semakin loro atine jane kuwi. Semakin dalam rukbane ngono to. Semakin dalam begitu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman, ini saya kira bagian dari karunia Allah Ta'ala kepada hati para mukmin. Betapa Allah itu senantiasa menanamkan dan menghidupkan desir-desir kegelisahan. Setiap kita itu tergelincir kepada suatu keburukan atau ketidakbaikan, Allah itu paring alarm itu. Sekarang tinggal balik ke kita aja. Kita mau ngikuti alarm itu, segera kembali, sehingga alarm itu semakin tajam. Tapi kalau alarm ini dipateni terus itu ya, harap tangi jam 4 ya, dipateni. Bisa terus ya, barang angel gitu. Itu suwi-suwi alarm gak ada guna, gimana? Malah kancane sing tangi. Onten ngoten iki. Ya teko wonge. Melu guyu. Ya nah. Betul. Alarm itu semakin tidak peka kalau dibiarkan terus melenceng. Ya, tugas kita memperbaiki alarm. Saya mungkin pengen nambahkan satu. Betapa kita semua ini sebagai umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh-sungguh diberi fitur-fitur kemuliaan, keagungan, yang itu sesungguhnya menjadikan jalan kita untuk napai hidup ini menjadi Muslim itu menuju Allah Ta'ala, menuju ridha Allah Ta'ala itu menjadi jauh lebih mudah, lebih gampang, lebih sederhana dibanding umat-umat sebelumnya. Saking begitu luhurnya barokah Kanjeng Nabi yang menaungi umatnya ini, ya kita-kita ini. Dalam Nasaihul Ibad itu diceritakan begini sampai Nabi Adam itu sampai sambat. Tanda petik sambat ya. Sambat ini bahasa saya. Karena Imam Nawawi nggak pakai kata sambat. Nabi Adam itu sampai sambat gitu ya. Ketika beliau itu menempuh perjalanan untuk bertaubat, betapa sangat beratnya untuk bertaubat itu. Nabi Adam itu mengatakan begini. Aku untuk bertaubat itu baru dikabul ketika aku ada di Mekah. Sementara umat Muhammad ini bertaubat bisa dimanapun. Jenengan nek taubate kudu nang Mekah ra angel to. Angel boten? Angel. Arep nang Bandung ae ada duit kok ya. Kok Mekah? Angel. Tapi kita itu diberi kebebasan taubat di mana saja. Silakan, kan begitu. Ini termasuk hal yang disambati oleh Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Adam mengatakan begini. Ketika saya berbuat dosa, saya dalam keadaan mengenakan pakaian. Umat Nabi Muhammad itu, lalu ketika saya berdosa, saya dibikin telanjang oleh Allah. Umat Nabi Muhammad itu berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetap dikasih baju. Ngerti maksudnya? Okay. Coba aja dengan tiba-tiba kelambine hilang. Arep nganggo kelambi ora iso masuk. Bayangke. Darus deng dia, orang iso kelambenan. Iki lho tenan. Kowe kok ora kelambenan rek dereng saged. Gitu. Terus yang ketiga, Nabi Adam berkata begini. Ketika aku melakukan dosa, aku dipisahkan dengan istri. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa, baik-baik saja di rumahnya. Iya. Terus yang keempat, terakhir, ungkapannya Nabi Adam begini. Ketika aku berbuat dosa, aku melakukannya di dalam surga, lalu Allah mengeluarkan aku dari surga. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, dimasukkan ke surga. Terus mantep ya tadi umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, wes monggo kita makin hari makin tahun pripun carane ningkatkan rasa cinta, rasa dereke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Insya Allah itu jalan barokah, jalan ridho di Allah Ta'ala kepada kita. Semoga kita senantiasa berada di dalam posisi seperti itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup, nggih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.